pada tanggal 22 September tahun 1980. Pasukan Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein melancarkan invasi mendadak ke wilayah barat Iran. Serangan udara dan darat dilakukan secara bersamaan, menargetkan bandara-bandara militer Iran dan di wilayah perbatasan. Invasi ini menandai dimulainya salah satu perang paling berdarah dan paling lama di abad ke-20, yang berlangsung selama 8 tahun penuh hingga Agustus 1988. Perang ini sering disebut Perang Teluk Persia Pertama. Di Iran dikenal sebagai Pertahanan Suci atau Perang Revolusi Iran. Sementara di Irak disebut Qadisiyah Saddam. Konflik ini bukan hanya pertempuran antar dua negara tetangga, melainkan juga benturan ideologi, perebutan sumber daya, dan kekhawatiran geopolitik yang mendalam. Untuk memahami akar masalahnya, kita harus melihat kembali ke masa sebelum perang meletus. Hubungan antara Iran dan Irak sebenarnya telah tegang selama berabad-abad, sejak era kerajaan Mesopotamia dan Persia kuno. Namun, pemicu langsung muncul di era modern. Salah satu penyebab utama adalah sengketa wilayah perbatasan, khususnya Sungai Shatt al-Arab. Sungai ini merupakan jalur air strategis yang menghubungkan kedua negara ke Teluk Persia. Pada tahun 1975, kedua negara menandatangani perjanjian Aljazair yang mengatur batas di tengah sungai. Namun, Saddam Hussein membatalkan perjanjian itu setelah Revolusi Islam Iran tahun 1979. Revolusi Islam Iran menjadi faktor krusial. Pada tahun 1979, Syah Muhammad Reza Pahlavi digulingkan dan digantikan oleh pemimpin agama, Ayatullah Khomeini. Iran berubah menjadi Republik Islam yang menganut paham Syiah revolusioner. Saddam Hussein yang memimpin Irak yang mayoritas penduduknya juga Syiah, tetapi dipimpin oleh elit Sunni Ba'atis. Khawatir revolusi ini akan menyebar ke wilayahnya dan menggoyahkan kekuasaannya. Ia juga melihat Iran sedang lemah karena purifikasi militer pasca revolusi, di mana banyak perwira senior dipecat atau dieksekusi. Selain itu, ada ambisi teritorial. Irak ingin menguasai provinsi Khuzestan di Iran yang kaya minyak dan berpenduduk mayoritas Arab. Saddam berharap bisa merebut wilayah ini dengan cepat dan menjadi pemimpin Arab yang dominan di Teluk Persia. Faktor ekonomi juga berperan. Kedua negara adalah produsen minyak terbesar, dan kontrol atas jalur ekspor minyak menjadi sangat penting. Pada awal perang, Irak tampak unggul. Pasukan Irak yang dilengkapi senjata modern dari Uni Soviet dan negara-negara Barat maju dengan cepat ke wilayah Iran. Mereka berhasil menduduki kota Khorramshahr setelah pertempuran sengit pada Oktober 1980. Abadan, pusat kilang minyak penting, dikepung. Serangan udara Irak menghancurkan banyak infrastruktur Iran. Namun, Iran tidak mudah menyerah. Meski militernya sedang kacau, semangat revolusioner tinggi. Ribuan sukarelawan, termasuk remaja dan anak muda yang disebut Basij, bergabung dengan pasukan reguler. Mereka menggunakan taktik gelombang manusia, serangan massal tanpa banyak persenjataan berat untuk menghadapi pasukan Irak yang lebih modern. Pada tahun 1981 hingga tahun 1982, Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran. Operasi seperti Val Fajar dan Ramadan berhasil memukul mundur pasukan Irak. Pada bulan Mei tahun 1982, Khorramshahr direbut kembali oleh Iran. Saddam kemudian menarik pasukannya ke perbatasan dengan menawarkan gencatan senjata. Tetapi Ayatullah Khomeini menolak. Ia ingin melanjutkan perang hingga rezim Ba'ath di Irak jatuh. Perang memasuki fase pertempuran parit dan perang atrisi, mirip dengan Perang Dunia I.
Kedua belah pihak membangun parit-parit panjang, memasang kawat berduri dan menggunakan artileri berat. Iran sering melancarkan serangan malam hari dengan gelombang manusia, sementara Irak membalas dengan serangan kimia. Salah satu aspek paling kelam dari perang ini adalah penggunaan senjata kimia oleh Irak. Gas mustar dan sarin digunakan secara luas terhadap pasukan Iran dan bahkan warga sipil. Serangan paling tragis terjadi di Halabja pada Maret 1988, di mana ribuan warga Kurdi tewas akibat serangan gas. Irak juga melakukan kampanye Anfal yang menewaskan puluhan ribuan Kurdi. Perang tidak hanya terjadi di darat, di laut terjadi perang tanker di Teluk Persia. Kedua negara saling menyerang kapal-kapal tanker minyak milik lawan dan negara netral. Ini mengganggu pasokan minyak dunia dan mendorong intervensi internasional. Amerika Serikat dan sekutunya mulai melindungi kapal-kapal di teluk, yang akhirnya menyebabkan insiden seperti penembakan kapal Iran Air oleh kapal perang Amerika Serikat. Secara internasional, perang ini menjadi arena proksi. Banyak negara Arab Sunni mendukung Irak karena takut revolusi Syiah. Kuwait, Arab Saudi, dan negara-negara teluk lainnya memberikan pinjaman miliaran dolar kepada Irak. Uni Soviet dan Prancis menjual senjata canggih ke Irak. Sementara itu, Iran lebih terisolasi, meski mendapat dukungan diam-diam dari beberapa negara, termasuk Israel dan Amerika Serikat dalam skandal Iran-Contra. Pada tahun 1986 sampai 1988, Irak di bawah jenderal seperti Maher Abdel Rashid melancarkan serangan balasan sukses. Mereka merebut kembali wilayah-wilayah penting dan bahkan menduduki sebagian kecil wilayah Iran. Iran kelelahan karena embargo senjata, kerugian manusia yang besar, dan masalah ekonomi. Pada Juli 1988, Iran akhirnya menerima resolusi 598 Dewan Keamanan PBB. Gencatan senjata resmi berlaku pada 20 Agustus tahun 1988. Perang berakhir tanpa pemenang yang jelas. Perbatasan kembali seperti semula sebelum perang. Tidak ada wilayah signifikan yang berpindah tangan. Namun dampaknya sangat mengerikan. Korban jiwa diperkirakan mencapai antara 500.000 hingga lebih dari 1 juta orang, termasuk tentara dan warga sipil. Iran menderita korban lebih banyak, sekitar 200.000 hingga 600.000 tewas. Irak kehilangan ratusan ribu tentara, lebih dari 100.000 warga sipil tewas, jutaan orang terluka, dan banyak yang menderita dampak jangka panjang dari senjata kimia. Secara ekonomi, kedua negara kehilangan ratusan miliaran dolar. Infrastruktur hancur, produksi minyak terganggu, dan utang luar negeri Irak membengkak. Salah satu faktor yang mendorong invasi ke Kuwait pada tahun 1990. Perang ini juga mengubah landscape politik Timur Tengah. Ia memperkuat kediktatoran Saddam Hussein untuk sementara waktu, tetapi juga meninggalkan luka mendalam. Di Iran, perang memperkuat identitas revolusioner dan sistem Republik Islam. Hubungan kedua negara tetap tegang selama bertahun-tahun, meski akhirnya membaik setelah jatuhnya Saddam pada tahun 2003. Perang Iran dan Irak mengajarkan pelajaran penting tentang bahaya ambisi teritorial, manipulasi isu agama dan etnis, serta dampak destruktif dari perang berkepanjangan. Meski berakhir lebih dari 3 dekade lalu, bayang-bayangnya masih terasa hingga hari ini di dinamika politik Teluk Persia.